Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap baik-baik saja. Untuk kali ini kita akan membahas soal SKP CPNS keguruan umum untuk bagian yang pertama. Soal nomor 1. Sekelompok peserta didik mendapatkan nilai di atas ketuntasan minimal dari suatu mata pelajaran. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk memberikan balikan kepada peserta didik tersebut. A. Kalian sesungguhnya memiliki kemampuan baik. Belajarlah lebih baik lagi ya, agar dapat melebihi kemampuan temanmu. B. Jangan cepat bangga dengan prestasimu. Belajar lebih giat lagi ya. C. Bagus, saya menghargai dengan prestasimu saat ini. Belajar lebih rajin lagi ya, agar makin sukses. D. Prestasi di ulangan ini belum ada apa-apanya, oleh karena itu kamu harus lebih giat belajar lagi. E. Saya yakin kalian bisa mendapatkan prestasi lebih baik lagi. Belajar yang lebih rajin lagi ya. Dan jawaban yang benar adalah C. Bagus, saya menghargai dengan prestasimu saat ini. Belajar lebih rajin lagi ya, agar semakin sukses. Nomor 2. Pada suatu hari, Anda datang terlambat ke sekolah pada jam pelajaran pertama selama 15 menit. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta guru piket untuk menginstruksikan peserta didik membaca materi terlebih dahulu dan meminta maaf peserta didik setelah hadir di kelas. B. Meminta maaf dan berjanji dalam diri akan berangkat lebih pagi dari rumah. C. Meminta guru piket untuk menggantikan masuk kelas karena merasa sudah terlambat datang. D. Menghubungi ketua kelas untuk belajar mandiri. E. Merasa biasa saja karena ada kalanya kemacetan tidak bisa diprediksi. Jawaban yang tepat adalah A. Meminta guru piket untuk menginstruksikan peserta didik membaca materi terlebih dahulu dan meminta maaf pada peserta didik setelah hadir di kelas.
Nomor 3. Menurut Anda, apa yang paling utama akan Anda lakukan sebelum mengajar? A. Menyusun rencana pembelajaran yang relevan. B. Merencanakan tugas pengajaran dan selanjutnya berlatih apa yang harus dilakukan di kelas. C. Menyusun media dalam mengajar. D. Mempersiapkan diri dengan membaca materi pelajaran yang akan diajarkan. E. Menyediakan lembar evaluasi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Mempersiapkan diri dengan membaca materi pelajaran yang akan diajarkan. Nomor 4. Dari informasi yang diterima guru, hasil karya salah satu kelompok belajar hanya dikerjakan seorang peserta didik saja, sementara peserta didik lain hanya titip nama. Reaksi guru terhadap kelompok tersebut adalah titik-titik. A. Mengajak dialog seluruh anggota kelompok agar saling memahami dan peduli untuk melakukan kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas. B. Menghukum peserta didik yang tidak bekerja dengan memberi tugas tambahan agar belajar sehingga memiliki penguasaan yang memadai. C. Berpura-pura tidak tahu dengan pertimbangan mencegah peserta didik yang bekerja akan menjadi korban bully oleh teman sekelompoknya. D. Melakukan evaluasi terhadap cara kerja kelompok dan meminta konselor untuk mengajarkan cara kerja kelompok yang efektif. E. Menegur peserta didik yang tidak bekerja kemudian menyuruh menemui petugas tata tertib dan konselor untuk mendapatkan pembinaan. Jawaban yang tepat adalah A. Mengajak dialog seluruh anggota kelompok agar saling memahami dan peduli untuk melakukan kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas. Nomor 5. Sebagai seorang guru, Anda memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan patriotisme pada peserta didik. Cara yang paling sesuai dengan diri Anda adalah titik-titik.
A. Berdiskusi dengan peserta didik untuk mengetahui pemahamannya mengenai pejuang. B. Mengajak peserta didik mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat. C. Berdiskusi dengan peserta didik tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. D. Memberi tugas role playing pada peserta didik memerankan diri sebagai pejuang kemerdekaan. E. Mendorong peserta didik untuk berprestasi di bidang kesenian, olahraga maupun akademis. Jawaban yang tepat adalah E. Mendorong peserta didik untuk berprestasi di bidang kesenian, olahraga maupun akademis. Nomor 6. Seorang guru memahami peserta didik yang merupakan anak dari kepala sekolah. Peserta didik tersebut memiliki nilai yang rendah. Tanggapan guru dalam memberi nilai kepada peserta didik tersebut adalah titik-titik. A. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai orang tua sehingga memberikan tambahan nilai agar setara dengan nilai teman-teman sekelasnya. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai orang tua sehingga memberikan tambahan nilai agar memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai orang tua sehingga memberikan tambahan nilai hanya jika diperlukan saja. D. Mengabaikan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai orang tua dengan memberikan nilai sesuai dengan pencapaian siswa tersebut. E. Mempertimbangkan jasa orang tua sebagai kepala sekolah sehingga melakukan penambahan nilai dengan melakukan remedi khusus. Jawaban yang tepat adalah D. Mengabaikan rasa segan pada kepala sekolah sebagai orang tua dengan memberikan nilai sesuai dengan pencapaian siswa tersebut. Nomor 7. Tindakan terbaik untuk menunjukkan keteladanan sebagai insan yang beriman dan beradab adalah titik-titik. A. Amal sosial keagamaan di lingkungannya. B. Menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. C.
C. Berupaya menyediakan waktu untuk berdoa di sela kesibukan. D. Belajar tentang pengetahuan ajaran agama yang dianut masing-masing. E. Melakukan pembelaan terhadap kelompok lemah dan terpinggirkan. Jawaban yang tepat adalah B. Menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 8. Beberapa peserta didik ingin mengembangkan bakat bermain alat musik, tetapi di sekolah belum memiliki fasilitas yang menunjang untuk pengembangan bakat tersebut. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajukan usulan ke sekolah agar dilakukan pengadaan yang berkaitan dengan alat musik sehingga bakatnya menjadi tersalurkan. B. Mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan musik para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. C. Mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler musik dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan musik. D. Meminta kepala komite sekolah agar dapat mendukung pemberian fasilitas pengadaan alat musik yang nantinya dapat digunakan peserta didik. E. Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagian kesiswaan. Jawaban yang tepat adalah A. Mengajukan usulan ke sekolah agar dilakukan pengadaan yang berkaitan dengan alat musik sehingga bakat tersebut menjadi tersalurkan. Nomor 9. Salah satu teman yang berprofesi sebagai guru tidak pernah memberikan umpan balik terhadap hasil pencapaian belajar peserta didik. Para peserta didiknya menyampaikan keluhan kepada Anda sebagai wali kelasnya. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah titik-titik. A. Memilih diam melihat hal tersebut karena merasa sejalan bila mau mengingatkan. B. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan agar bersedia memberikan evaluasi secara rutin kepada peserta didik.
C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau melakukan evaluasi. D. Memberikan teguran secara langsung pada guru. E. Memberikan surat tertulis pada guru tersebut agar bersedia untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Jawaban yang tepat adalah B. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan agar bersedia memberikan evaluasi secara rutin kepada peserta didik. Salah satu teman yang berprofesi sebagai guru tidak pernah memberikan umpan balik terhadap hasil pencapaian belajar peserta didiknya. Para peserta didiknya menyampaikan keluhan tersebut kepada Anda sebagai wali kelasnya. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah titik-titik. A. Memilih diam melihat hal tersebut karena merasa sejalan bila mau mengingatkan. B. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan agar bersedia memberikan evaluasi secara rutin kepada peserta didik. C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau melakukan evaluasi. D. Memberikan teguran secara langsung pada guru. E. Memberikan surat tertulis pada guru tersebut agar bersedia untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Jawaban yang tepat adalah B. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan agar bersedia memberikan evaluasi secara rutin kepada peserta didik. Demikian tadi teman-teman 10 soal yang telah kita bahas. Nantikan pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe.